Matilda Ya. Oh ini sepertinya Oh bentar. Kalau kiri kanan ini nggak nge-ban Balmond, tandanya possibility dia ngadu Balmond bisa. Karena kan Chorizo yang menggunakan Pakito. Bisa. bisa. Chorizo pakai Pakito. Bisa, fleksibel ya sebenarnya ini untuk dari Pakitonya sendiri. Tapi kalau memang Balmond dipindah tangankan ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha, RRQ nggak mungkin mereka ngambil Karina. Karina agak sulit sih. Agak susah sih. Karena cyclone sweepnya debatnya masih tetap masuk juga ya. Karena dari Karina, ya opsi lainnya untuk Balmond ya main yang licin. Yang aku takutkan kalau kanan nggak ambil Balmond, kiri bisa Balmond Rafaela. Bisa. Karena nempel. Iya. Nempel. Detektor Natalia juga. Butuh Natalia numbangin Balmond tuh berat. Di ban. Balmond ini Yes, harus di-ban. tanpa Karena Balmond. berbahaya banget kalau misalnya kanan menggunakan Balmond, dan bahkan kalau bisa kita bilang kalau kanan nggak ambil Balmond juga itu possibility-nya cukup kecil melihat ada Rafaela dan Balmond, salah satu kombinasi yang bisa digunakan RRQ untuk melawan dari Geking Natalia. Iya. Dan Natalia sih PR nanti buat RQ Hoshi ya. Selama di early memang bisa dijinakan, mungkin gak ada masalah sama sekali. Cuman kita belum melihat adanya hero yang bisa melawan dari Natalia. Setidaknya untuk nge-reveal lah positioning dari Natalia sekarang. Dan untuk second pick yang keempat bagi Bigetron Alpha, masih flex sebenarnya untuk junglernya. Masih bisa dimainkan antara Pakito sebagai jungler atau Pakito sebagai XP laner. Tapi Brody terlebih dahulu mereka masih simpan untuk bener flex ya. junglernya ya. Untuk Bigetron sendiri mungkin mereka menunggu ini Arkeosi bakal pick apa di dua pick terakhir mereka. Karena mereka udah dapetin gold laner untuk seorang Skyla dengan Beatrix, dan ini Valentina yang bisa jadi roamer juga untuk Arkeosi. Dan kemungkinan Esmeralda jungler apakah akan dibawakan oleh Arkeosi? Enggak sih menurut aku. Menurut aku agak sedikit sulit juga sih Atau sebenarnya. Chow. Mungkin kalau misalnya dari posisi seperti ini sebenarnya kalau Chow juga agak berat. Kenapa? Karena dia benar-benar berhenti banget pergerakannya. Cuma kalau misalnya dari Albert memang berani, pakailah linknya. Iya, aku feeling mereka mau pakai Kalau dia link mau. sih dari Albert. Dia percayakan semua dengan adanya combo, ada Angela bersama dengan Link. Tapi sepertinya ini bakalan Lancelot dengan juga Atlas sebagai inisiator untuk RRQ Hoshi kali ini. Lancelot. Berarti Bigetron mereka akan lebih memainkan ke arah Assassin juga dong. Yes, benar banget. Linka untuk Max atau justru Hayabusa? Jangan Hayabusa nggak Jangan sih? Haya ya, karena ini kalau ketangkep sama Atlas atau mungkin dengan adanya Valentina ini bakal agak sedikit sulit. Karena ada Terrified ya, dari seorang Valentina. Nah, agak dilema sih buat Bigetron. Itu Pakito ini masih flex banget nih. Pakito sebenarnya oke sih buat jadi jungler ya, karena dia bisa nge-burst down cepat. Dia bisa motong. Ya, cuman kalau dia nggak punya Purify nanti kan bisa diangkat juga gitu. Jadi kita harus melihat juga berapa Purify di sini. Apakah Bigetron Alpha mereka nge-respect juga dengan kehadiran dari Atlas? Tapi ini sepertinya akan ada Amon. Gua sih bisa kita bilang dari draft kiri kanan nih equal, tapi kalau by draft ya RRQ sih. Gue setuju sama lo sih. Karena kanan ini cukup dependent dari hero-heronya dari Bigetron. Cuma kalau mereka dari Moreno-nya bisa mengamankan secure team fight, itu oke dah. Problemnya adalah Moreno bisa di-dive in asal-asalan. Atlas dan ini butuh Purify Gaming. Iya. Sangat butuh Purify Gaming. Ini harus respect sih dengan inisiasi dengan Fataling dari Tapi kalau Atlas. Purify dikejar Albert, Itu sebenarnya pilih mana? Sebenarnya. Nggak, untuk kita kan ngomong case-nya Atlasnya nih winning condition dari tim RRQ, betul? Dan mereka nggak bisa main stick 5. Dan mereka nggak ada Digi. Mereka nggak boleh Digi karena mereka ban sendiri Diginya. Jadi ini akan menjadi momentum yang harus diwaspadai oleh Bigetron Alpha. Dan kita sudah melihat tentunya untuk kedua belah tim yang sudah mengamankan hero mereka di game yang pertama. Oke, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Sebuah match yang sentimen untuk kedua belah tim. Yang satu ingin memecahkan win rate match-nya, yang satu ingin memecahkan lose streak mereka. Ini sama-sama penting ya. Sama sentimen, dan bahkan kita bisa lihat sendiri gimana para pemain dari kedua belah tim ngedraft dengan sangat baik, dan jujur ya komposisinya nggak terlalu timpang. Dari kedua belah tim maupun dari mulai RRQ Hoshi, mereka ambil ke damage, Bigetron Alpha juga, late game sama-sama punya insurance. Dan bahkan lihat, kayak di arah bottom lane, bakal coba untuk maksa untuk menuju seorang Skylar, dipaksa untuk bertahan di dalam turret aja. Tapi kita punya talent prediction
by Ox di game pertama. Semua para caster lebih mungkin bisa bilang dominan ke arah draft dari Arkehosi di sini. Ini untuk buat kalian semua yang bertanya, ini talent prediction by apa? Kita sekarang udah by draft. Iya, by apa yang draft. terjadi langsung kita prediksi sesuai draft yang terjadi. Dan bahkan para pemain tim Bigetron Alpha kali ini nampaknya juga harus mulai jangan terlalu terburu-buru ke arah Skylar. Karena mungkin pergerakannya udah mulai tercium oleh seorang Finn. Iya, dan juga tadi dari Max sendiri dia pakai Blood Retribution ya. Berarti nggak bakal ada nanti efek tambahan movement speed. Seperti dari Ice Retribution, misalnya dia pakai Ice Retribution. Iya, tapi kali ini Ki yang menurut aku memegang peranan penting juga sih kalau di awal. Gimana caranya dia bisa ngepok-ngepok ke arah seorang Skylar yang kali ini harus mulai berhati-hati. Smoke bomb-nya sudah mulai di pop up, namun Ki hanya memberikan poke damage aja ke arah seorang Skylar. Gak mau terlalu overcommit juga dari seorang Ki kali ini. Hanya mencoba untuk memberikan informasi yang lebih akurat sih menurut aku dengan Natalia di tangan Bigetron Alpha. Dia bisa rotasi cepat juga ke area midnya kali ini, di mana Finn terpaksa menggunakan flicker untuk mundur terlebih dahulu dan tidak mau terpick off oleh pemain dari Bigetron Alpha di area midnya. Ya, apa yang membuat Arkehosi sedang terdesak sekarang adalah dengan adanya Natalia. Nah itu, Setiap kali dia menghilang, dia gak ada di minimap. Dari Skylar harus turret. ini harus turret sih, tapi kali ini lihat di area turtle-nya. Oh, dari sana Albert coba untuk masuk ke area depan dan bahkan dari Bigetron Alpha mereka masih bisa untuk mengamankan satu buah turtle yang sudah mulai dipok begitu saja. Tapi Max ini udah mulai serem juga sih tadi. Dan dari endless shot-nya memang belum mulai, tapi dari Finn menarik dengan satu buah fataling ke arah seorang Ki. Dan tumbang first blood diamankan oleh seorang Clay kali ini. Wow, itu memang ya, ketika nggak ada Purify, ini lagi dan lagi Bigetron Alpha. Memang sebenarnya karena Atlas yang sudah di-pick sama Arkehosi, ini jadi mahal dari segi spellnya kok. Ya, apalagi Atlasnya udah nginjak di level yang keempat. Oke lah, level 1 juga. Atlasnya pasti main pasif untuk cari levelnya. Tapi begitu dia menginjak level yang keempat, punya Fatal Link, Atlas bakal bisa kemana-mana. Dan ini yang menjadi hantu nantinya untuk Bigetron Alpha. Kalau memang mereka gak bisa melihat positioning dari Finn, mereka bisa dikejutkan dengan Fatal Link. Iya, itu dia menjadi PR utama ya dari Bigetron Alpha. Mereka harus peka lah sama setidaknya rotasi dari seorang Finn ini. Karena posisinya menurut aku juga Arkehosi mereka sama-sama peka dengan keberadaan seorang Kini yang tidak terlihat di map. Ya, dan juga dari emblem Bigetron Alpha sekarang full penetration dipakai oleh semuanya, kecuali mungkin Festival of Blood yang dibawakan oleh Sorizo. Ya. Ada physical attack di sana, tapi sisanya kita melihat mereka mencoba untuk bermain agresif. Ya mau nggak mau dia fokus ke arah clear, penetration, physical attack. Tambahan attack, full clear, full damage terhadap seorang Sorizo. Dan kalau dilihat dari posisi Bigetron Alpha dan Arkehosi, ini kedua belah tim cukup pasif. Padahal kalau kita anggap dari segi draft Bigetron Alpha, mereka berpotensial untuk melakukan ganking. Apalagi Max dengan seorang KYE disinkronisasikan itu menjadi sebuah damage yang besar. Tapi Finn menuju ke arah bottom lane. Nampaknya informasi telah diberikan dari seorang KYE kalau ada seorang Atlas yang mencoba melakukan takedown terhadap seorang Brody. Iya. Ini Udah punya remote manipulation. Yes, benar Mochen. Ini bisa aja membalikan keadaan ketika teamfight coba dibuka oleh Bigetron Alpha. Sementara Sorizo bahkan memotong terlebih dahulu nih untuk landing minionnya. Dan sepertinya dari seorang R7 harus agak sedikit bersabar karena posisinya ini lagi-lagi Natalia ini tidak terlihat. Namun kali ini dari Sorizo mencoba untuk mengaca ke arah seorang Clay dan bahkan Albert mau tidak mau harus mengcover terlebih dahulu. Finn langsung fataling ke arah seorang Moreno, kali ini bakal coba diincar dengan satu buah puncur, tapi ternyata di sisi belakangnya Clay-nya akan tumbang di tangan seorang Ki dan Sorizo. Harus ada pertukaran di mana Moreno tumbang, tapi Finn akan menjadi target kedua yang di mana Albert berhasil untuk mengamankan turtle-nya, tapi R7 terjebak oleh 3 pemain kali ini yang mengejar dan R7 harus tumbang di tangan seorang Max. Kalau bisa dibilang dari pertukaran ini cukup adil. Satu dapat turtle, yang satu mendapatkan banyak banget point kill dari tim Bigetron Alpha. Tapi lihat di sisi sebaliknya Albert lebih untung dengan ada satu buah paku buff yang diamankan dengan cukup cepat. Dan bahkan jangan lupa ini Eamon butuh banget purple buff itu pengwawa. Dan apakah di arah bottom lane akan menjadi pilihan utama tim fight dari tim Arkehosi lagi karena Bigetron Alpha belum ada coverisasi karena mereka butuh Marky diselamatkan dari game tim Arkehosi. Karena kalau tidak ini cukup berbahaya. Keuntungan dari Sorizo di arah top lane itu bisa saja dibalikan dengan cukup pasti. Tapi lihat turning out yang dilakukan. Fokus ke arah turret dan bahkan KYE terdeteksi posisinya. Skylar tidak meninggal di apa? Berhasil menghindari satu buah endless shard dengan Thorn Rose-nya.
Ya bahkan Wow. Albert dapat purple loh. Itu Tonros insting yang sangat luar biasa. Dia masih berhasil melakukan satu buah Tonros dan berhasil menyelamatkan dirinya. Iya, itu di joke ya kali ini sama seorang Albert. Tapi kali ini lihat dari seorang Clay harus tumbang di tangan seorang Ki yang tiba-tiba memotong dari belakang. Tapi Marky berhasil ditumbangkan oleh seorang Albert. Sementara pemain-pemain dari Arkeosi mereka nggak bisa untuk langsung tembusin ke area turret mid-nya karena masih bisa di zoning, masih bisa ditahan oleh Moreno dengan satu buah real world manipulation. Dan masalahnya ini cukup berbahaya ketika melihat Moreno yang membuka real world manipulation di luar kapasitas dia. Tapi lihat di sana, outside Sorizo berhasil dibalikan keadaannya. Sayang sekali dan berhasil menusuk pergerakan atas seorang Skylar yang nampaknya daya dobrak di dalam War Turtle berikutnya mungkin saja akan dipegang oleh Bigetron Alpha. Karena sekarang Max udah punya purple buff lagi. Max kita bilang 3.0 dan bahkan dengan Mystery Shop dia akan mendapatkan item lebih banyak dan lebih cepat. Dan juga Endless Shard-nya sih. Endless Shard yang memang difokuskan untuk menargetkan langsung ke arah Beatrix. Iya. Jadi kalau tim fight-nya Beatrix ini HP-nya nggak bakal full. Sampai nanti misal dia punya hasil. Iya. Baru dia ready banget untuk tim fight. Baru Oke. ya, nunggu harus agak sedikit sabar dikit ya sampai hasilnya jadi. Tapi kali ini Turtle yang akan mulai langsung dipok oleh RRQ Hoshi. Bigetron Alpha udah mencoba untuk mencari timing yang tepat, tapi Skylar masih bisa untuk mengamankan Turtle-nya yang ketiga untuk RRQ Hoshi. Halo Bert. Bert. Team turret has been destroyed. Itu nggak tahu sengaja turretry-nya ya. Yang agak kecepatan tapi lihat Kayeye. Oh my god, tidak berhasil menutup jalan dan bahkan Max menyelesaikan tugasnya dengan baik. Masih mau ada extend team fight yang akan dilakukan Bigetron Alpha. Kayeye hampir saja ada kerugian tapi ternyata Max berhasil menutup kesalahan yang dibuat Bigetron Alpha. Padahal kalau tadi Kayeye tertumbang aja dan tidak ada Bartan itu rugi banget. Ini soalnya Skylar udah tumbang 2 kali. Ya skala bertumbang 2 dan itu bagus banget. Sorizo coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dash ke arah belakang dan cutting dari Sorizo. Kalau bisa gue lihat Sorizo gameplaynya berubah loh Pung. Dia yang biasa laning push aja, dia tadi udah mulai gunting-gunting. Iya, dia udah mulai potong-potong ya. Udah mulai gunting-gunting dia di Udah sini. mulai potong-potong dan itu justru yang mungkin cukup dikejutkan ya untuk Arkeosi karena dia nggak nyangka ternyata datangnya itu dari arah blind spot yang tidak diduga oleh Arkeosi. Ya. Sementara untuk itemnya nih kok. Dari Max dengan Shadow Twin Blade ya. Jadi bukan mungkin untuk second itemnya ke arah dari Feather of Heaven. Dia memilih Shadow Twin Blade jadi bakal ngasih damage yang besar nanti untuk second damage-nya. Dan yang menjadi sumber permasalahan di sini Ice Queen One yang sudah dibeli kali ini oleh Moreno. Jadi tim fight-nya dari Bigetron Alpha mereka udah punya. Tinggal bagaimana cara mereka akan menjaga positioning untuk menghadang Albert. Biar Albert gak terlalu cepat untuk ke backlaner dari Bigetron Alpha. Sekarang yang aku lihat sih Kayeye menjadi salah satu winning condition bagi Bigetron Alpha. Kenapa? Karena dia dengan Max ini sangat-sangat sebuah hero yang sinkronisasi kalau align. Kalau mereka jadi satu tujuan, satu target ini bisa menumbangkan siapapun. Tapi Kayeye dengan informasi dan lihat Sorizo? langsung terpaut jauh. Sorizo di belakang terlalu dalam. Skylar? Tidak bisa ditumbangkan kali ini. Tapi lihat banyak soft skill yang telah dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. 2 ultimate telah keluar. Apakah Bigetron yang berani memancing keributan di arah Lord terlebih dahulu? Atau bahkan mereka harus menunggu semuanya netral kembali. Mereka menunggu semuanya tidak ada team fight. Dan laning phase akan coba didorong. Dari komposisi turret, mereka kehilangan satu buah turret dari Bigetron Alpha. Iya, dan posisi dari Skylar ini yang cukup berbahaya karena dia diincar tentunya oleh 2 pemain dari Bigetron. Tapi R7 akan tumbang di tangan seorang Max dengan endless shot-nya. Sementara Arkeosi mereka harus mendapatkan pertukaran. Tapi kali ini lihat dari seorang Ki-nya. Clay. Bakal coba ditahan, Clay bakal coba dikejar. Skylar berhasil untuk menumbangkan Ki dan bahkan fataling dari seorang Finn. Memberikan pergerakan ke arah seorang Marcy yang harus di stop. Dan setidaknya dari RRQ Hoshi mereka harus mundur karena Lordnya ini berhasil diambil oleh Bigetron Alpha. Yes, itu masalah besar dan bahkan Oh, no. Peter Sakat Sorizo. Pemilihan bus yang cukup baik dan tepat menimbulkan satu buah harta karun yang mahal. Lihat, Pin ditumbangkan, Lord didapatkan, Bigetron owning 1000 gold dan bahkan tetap akan terus bertambah selama Lord masih di tangan mereka. Apakah mereka mampu melakukan laning base dan bakal kalau bisa inner turret yang dimiliki dari RRQ Hoshi mereka harus grogoti. Ya, mau gak mau juga sih RRQ Hoshi mereka udah hilang dari Lordnya. Objektifnya sekarang bakal diambil oleh Bigetron Alpha. Dan untuk tim fight-nya ini RRQ Hoshi mereka gak bisa sendiri-sendiri lagi. Ada Ki, Iya, makanya. ada burst damage dari Endless Shard, punya Amon. Oh, tapi R7 akan tumbang lagi di tangan 3 pemain di area bawahnya. Dan Lord yang harus ditahan oleh Arkeosi di area
atas ini kok. Oh my god, ini bukan hal yang baik ketika Albert bakal di zoning out dari segi purple buff-nya. Dia cukup membutuhkan purple buff itu. Lihat Skylar, Brandon Rapatinya miss. Kali ini belum masih melakukan siapapun. Tapi lihat tertanda seru di atas pala dari seorang Albert. Membuat seorang Albert agak sedikit kesar-kesir. Dan lihat para pemain tim Bigetron Alpha. Satu buah Lord yang berhasil mereka curi. Langsung mendapatkan 3.000 gold difference yang nampaknya mungkin ini akan membuat side laner Arkeosi ketar-ketir. Kenapa? Karena ini keuntungan untuk Max yang cukup jauh 5 poin jauh tanpa terpick off. Iya. Jadi dari segi item unggul jauh di atas Skylar. Ya aku bisa bilang Bigetron Alpha di sini mereka main burst damage. Lihat. Dan itemnya Shadow Twin Blood, ada Holy Crystal, Gila. Winter juga udah selesai loh sekarang, dan ini Divine Glaive bisa jadi adalah item terakhir untuk Max. Ya makanya ini yang harus diperhatikan sama seorang Skylar. Dia juga mungkin agak sedikit dilema apa yang harus dia buat. Mungkin kalau menurut aku dia butuh Athena dan juga dia butuh satu buah WON untuk Iya. posisi seperti ini ya. Defensif dulu ya. Dia butuh Athena untuk burst Max, dia butuh dari Moreno, tapi dia juga butuh defensive terhadap physical damage atas Brody. Dan Arkeosi ini masih memiliki kesempatan untuk melakukan sedikit counter attack. Karena winning condition mereka adalah Atlas. Iya benar, mereka harus nunggu momentum yang pas banget dan di follow up sih dari Arkehosi sendiri. Jangan sampai dengan Fataling yang udah dapetin momentum untuk Arkehosi, ini gak ada follow up damage-nya. Bigetron Alpha, kita tahu mereka punya Talia, mereka punya Amon juga yang bisa ngilangkan. Makanya ini pergerakan dari Bigetron Alpha yang menurut aku mereka sneaky picky banget. Mereka bisa datang dari area blind spot, mereka bisa nabrak dari area belakang, dipotong begitu saja oleh Bigetron Alpha. Iya, tapi jangan lupakan juga bahwa hero yang dipilih oleh Bigetron Alpha itu yang bisa memberikan burst damage. Iya. Dari Natalia, dari Amon, dari Pakito ini bisa nge-burst banget, dan harusnya mereka udah mau gak mau mereka harus bisa kumpul 5 sekarang. Kalau masih ke pick off 1 demi 1, ini keunggulannya jauh nantinya untuk Bigetron Alpha karena mereka ngegulungnya dari sana tadi. Mereka dapetin momentum, mereka dapetin peluang dari pick off. Satu tumbang, langsung ada objektif lain yang bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Iya, tapi ini Lord yang kedua yang akan menjadi Lord cukup mahal. Kalau Arkehosi mereka nggak bisa dapetin Lord ini, mereka nggak akan bisa buying time lebih lama lagi untuk ngereset, untuk dapetin momentum dari seorang Finn. Tapi kalau mereka bisa bait dan manfaati dengan Fataling yang bagus dari seorang Finn, ini mungkin akan jadi sedikit cerita yang berbeda untuk Arkehosi. Tapi kalau Bigetron Alpha, Almos, itu anginnya doang kedengaran, tapi lihat Marky di depan Marky? sana bakal coba ditangkap dan bahkan diberhentikan pergerakannya. Fatalina bahkan hilang dengan cepat, tapi Winter save. No, ternyata Winter gak save. Moreno menjadi pilihan utama, tidak ada cover, kayaknya terperangkap, tepakan. Fatilan looking for wipeout, ini bencana. Triple kill didapatkan dan bahkan Bigetron Alpha mereka terkena wipeout. Mencoba untuk fokus menuju ke arah base-nya. One strike push Israel kah? Arkeosi fokus ke arah base turret. Mencoba ditahan dari segi damage R7 dan dengan hari sempat. Tukar ke Somai ke jemur squad. Oh my god. One strike push Israel. Arkeosi. Oh my god. ini yang udah kita bahas ya. Dan tiba-tiba. Satu momentum dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Arkehosi dengan Fataling dan follow up G. Gak masalahnya, Marky itu udah bagus banget. Marky udah Winter. Dan memang kalau misalnya ada yang nanya kenapa Winter bang? Aku belajar dari Profesor KB ketika analisa dari MPL PH. Bahkan ada beberapa Brody yang menggunakan item pertama Winter. Ya, untuk membuat Untuk lawan secure itu ya. miskalkulasi. Item 2, sorry. Miskalkulasi. Dua atau Ya, tiga? first itemnya kan BOD biasanya. Iya, BOD terus dia nangis bro, Rerki menang. Oh, Kingdom akhirnya Pecah telur untuk game. untuk gamenya ya. Untuk game. Dari Arkehosi, tapi iya sih. Tapi itu ya, tadi Clay itu juga sempat pakai Winternya. Karena dia disempet dipotong kalau nggak salah sama Pakito ya, atau sama Ki tadi. Ya, karena kalau memang mereka nggak mau menggunakan style Purify, mereka harus mengandalkan item sebenarnya. Dan itemnya ya salah satunya adalah Winter Winter. Punch. Betul. Yes, dan bahkan kalau misalnya yang aku lihat adalah di mana Bigetron udah owning banget. Ya, di awal itu Max sudah makan banyak player. Bagus ya kan? banget. Dan bahkan Max itu tershutdown loh hitungan tadi. Ya. Max itu tershutdown. tadi Dia hitungannya. sempat dapetin Albert, terus dia ditumbangin sama triple killnya Beatrix. Berarti tadi 7-0. Iya. Dari 6-0. 6-0 jadi 6-1 ya. Dari gara-gara 6-1 Tunggu. harusnya. Dan Wow. one strike pun. Ararki akhirnya pecah telur.
lihat aku pas ngeliat One Strike Push adalah ketika cooldownnya pada 23 detikan. Iya. Lama sih. Dan minionnya di tengah udah jalan tadi. Minionnya nggak ke-clear. Iya. Karena biasanya tugas itu untuk Sorizo. Biasanya. Biasanya untuk Sorizo. Dan biasanya Sorizo ketika melakukan cutting terhadap dua lane, dia pakai Uranus. Betul. Tapi kan ini pakai Pakito ya. Ya, tapi sebenarnya sama-sama buat pakai Winter ya tadi ya. Clay-nya pakai Winter waktu dikejar. Terus juga Markinya tadi sempat buat pakai Winter. Marki itu udah smart move banget. Cuma memang gak dia jadi bait tadi loh malah. Iya, dia jadi bait. Tapi gak ada lagi yang bisa diselamatkan nampaknya dari tim Bigetron. Ketika semuanya udah all in mencoba menyelamatkan seorang Marki, tapi malah mereka terperangkap di dalam perangkap dari RRQ Hoshi, Bung Wawan. Iya, dan itulah hasil di game yang pertama karena memang untuk di early stage-nya bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Tapi Atlas dengan sebagai hero momentum, ini hero yang memang harus bisa diwaspadai. Dan itulah sebabnya kenapa kita secara terus-menerus bilang, wow, kalau ada Atlas biasanya antara mid laner dan juga dari gold laner-nya ada Purify. Ini untuk berjaga-jaga biar semisalnya dari Fatality kena, mereka masih bisa kabur. Tadi memang tim fightnya bisa dibuka dan juga bisa dapetin Marki. Tapi Marki adalah sebagai sebuah bait karena mungkin dari Bigetron Alpha mereka ingin melakukan team fight dengan bait tersebut dan sebenarnya berhasil. Cuman burst damage yang diberikan oleh Beatrix tadi dengan jarak yang cukup dekat dengan Weskernya dia ini menumbangkan pemain-pemain Bigetron Alpha satu demi satu. Iya, tapi gila sih. Aku akuin Max nih dengan Amonnya ya. Malah terlihat sangat amat agresif iya kan, untuk pick 6-1. off-nya. Iya, 6-1 dia karena sempat numbangin Albert, namun akhirnya di-trade oleh seorang Skylar ke Iya, Wawan. karena Amonnya jalan kemana ya kan, dikeroyok 2 orang. Terus barnya HP-nya tinggal 2, udah lempar aja shot, kabur, dapat satu, dan dia maininnya main lempar skill ya. Ini bukan dari basic attack-nya, jadi Max lebih ke arah untuk main ngelempar semua shots-nya dia dengan item build yang di-build oleh Max di sana. Ada Shadow Twin Blade, ada Divine Glaive tadi untuk item terakhir dia, Winter juga sudah tersedia untuk Max. Secara purple buff, orange buff ini sebenarnya dipegang oleh cukup berimbang untuk keduanya. Tapi ya one straight push dari RRQ Hoshi yang melakukan entrada permainan tadi. Atlas dari Finn 2 kali terpick off di early, tapi 1 momen saja. Memang dari sisi goldnya ini tidak terlalu besar dia, 6 ribuan. Tapi lihat impactnya dia seperti apa gitu. Ketika bisa dapetin antara mid laner atau gold lanernya, mau nggak mau Bigetron Alpha harus melakukan inisiasi team fight. Karena kalau tadi Markinya nggak di backup, pasti Marki akan tumbang sendirian. Iya, dan tuh kejadian di area mid-nya ya. Padahal sudah ada Winter Truncheon juga di tangan seorang Marki, namun follow up yang cepat dari RRQ Hoshi ini yang ngebuat mau tidak mau akhirnya Marki harus tumbang. Betul, dan ini untuk post game kita. Skylar Rich Guy oleh Livin by Mandiri. Wow, Skylar kembali lagi ada di sana. The carry Sorizo, sandback R7 dan Forgotten One kita punya Finn. Sebenarnya ini nggak terlalu jauh berbeda, bahkan RRQ Hoshi mereka cukup tertinggal lah untuk di early. Namun semakin berjalannya waktu ya, kekuatan dari Atlas juga udah mulai terlihat. Fatal Link-nya ini selalu berbahaya, apalagi setiap adanya Atlas yang berada di depan atau terlihat oleh lawannya sedang melakukan perfect match. Ini pemain-pemain Bigetron Alpha mau gak mau harus mundur. Sedangkan Marki dengan hanya 9% kill participation, ya dia gak dapetin space sebenarnya untuk melakukan team fight juga sih. Jadi lebih ke arah Max, Ki bersama dengan Moreno yang selalu berjalan secara terus-menerus, atau bahkan dari Max-nya sendiri yang nge-backupin ini arah dari XP lane-nya. Iya, R7 ya yang berkali-kali juga tumbang di tangan seorang Marks di sini. Tapi ternyata satu momen tuh mengubah segalanya untuk RRQ Hoshi, dan MVP kita tentunya by Samsung Galaxy A Series, yaitu sang inisiator muda dari RRQ Hoshi Ji. Yes, dimana Finn dengan langsung fokus ke arah Marki. Mereka tahu untuk mencari seorang Kaye Moreno agak cukup sulit dan impossible untuk dilakukan dengan cepat. Yang terlihat saja kita sikat. Nah, kebetulan banget ada Marki di depan. Kalau kata pengawal Markinya ngepit, ya udah kita makan aja lah yang ada. Iya. Dimakan langsung, dan bahkan lihat Finn gak langsung deketin, angkat Fatalin, dia tempel dulu sampai nge-freeze baru dia Fatalin. Iya, itu dia. Memaksimalkan juga untuk adanya pasif ya, memakai pasif dari Atlas sendiri. Karena semakin ada di dekat dia, ketika ada aura-aura seperti ini, itu bisa freeze, bisa betul. Team hero has been slain. Aura-aura kan? Aura-aura katanya. Iya, kan ada auranya dia di bawah kakinya Atlas. Iya ya, serem banget sih itu. Itu langsung mundur sih. Tapi ini emang R7 mau nggak mau yang bakal jadi korban terus-menerus sih. Marki lagi. Ya, tapi Beatrix jarak dekat memang masih tetap sakit sih. Dan Endless Shot
yang selalu dilemparkan oleh Max juga membuahkan hasil. Lihat tuh endless shot-nya itu ada di mana-mana. Ngepanik, R7 lagi pulang, endless shot lagi untuk dapetin point kill-nya. Dan untuk tim fight ini Lord-nya bisa didapatin sama Megatron. Dan 3 pemain RQ host harus tumbang juga. Nih, Sorizo, dia ngecek busnya tepat sekali dan bahkan gak ada yang bisa nahan endless shot-nya sementara waktu. Dan ini dia. Harus di pause di sini ya. Max-nya masih nge-buff. Ya Max lagi nge-buff, Moreno masih jalan, ini masih duel di bawah ya. Jadi memang lebih dekat arah buat Skyler masuk untuk melakukan team fight. Dan ya, ketika tertarik, boom, Winter dibuka, ada satu buah reload manipulation di bagian atas, tapi kita melihat di sini juga adanya satu buah Winter yang dipakai. Dan satu oleh lagi, Clay. endless shot tidak secepat itu ultimate, ingat. Iya, Dan jadi ada animasi. Iya, dan ketika telah dikeluarkan terhadap seorang Clay, gak ada lagi power spike yang dimiliki dari tim Bigetron karena Marky tumbang selain Sorizo. Betul? Ya. Dan Wesker dari Skylar udah bersih-bersih aja dia. Dan dengan terwipe pemain-pemain dari Bigetron Alpha, one strength push is real karena timernya sendiri 24 second, 30 second, sangat-sangat lama sekali. Wow, itu 20 kan? 20 something kan tadi? 30 malah. Ada yang 30 tapi ada yang masih ada 20 something. Dan itu ketika aku ngeliat di sisi kanan 20 something, ini bisa di one strike push loh. Iya, mereka udah kalkulasi bahkan ya. Masalahnya mereka tuh punya 2 badan. Mereka punya R7, mereka juga punya Atlas. Iya, Dan jangan lupa Beatrix dengan Weskernya. Iya, Beatrix Wesker. makanya. Tempel aja tuh turret. Aku ingetin kamu udah pakai belum promo-promo Buktikan malah. Living Best?